Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beta Febriana Maharani Butidang, NIM 21020045, dari Prodi Pendidikan Seni Rupa Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan. Materi pertama yaitu menganalisis permasalahan pendidikan di Indonesia. Yang kedua, jenis permasalahan pokok pendidikan Indonesia. Yang ketiga, penyebab terjadi permasalahan pendidikan di Indonesia. Dan yang keempat, upaya mengatasi permasalahan pendidikan di Indonesia. Dengan dosen pengampu, Ibu Dr. Setiawati, MSI. Menganalisis permasalahan pendidikan di Indonesia. Pendidikan umumnya daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, kekuatan batin atau karakter, pikiran atau intelektual dan tubuh anak. Dalam taman siswa, tidak boleh dipisahkan bagi-bagian itu agar supaya kita memajukan kesempurnaan itu, kehidupan dan penghidupan anak-anak yang kita didik, selaras dengan dunianya. Indonesia semakin hari kualitasnya makin rendah. Berdasarkan UNESCO, terhadap kualitas pendidikan di negara-negara berkembang di Asia Pasifik, Indonesia menempati peringkat 10 dari 14 negara. Sedangkan kualitas para guru, kualitasnya berada pada level 14 dari 14 negara berkembang. Salah satu faktor rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia adalah karena lemahnya para guru dalam menggali potensi anak. Para pendidik seringkali memaksakan kehendaknya tanpa pernah memperhatikan kebutuhan atau minat dan bakat yang dimiliki siswanya. Kelemahan para pendidik kita, mereka tidak pernah menggali masalah dan potensi para siswa. Setiap murid memiliki minat atau bakat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Minat besar atau biasa dikenal dengan passion tidak dapat langsung diketahui begitu saja. Murid harus mengeksplorasi dirinya seluas mungkin untuk dapat mengetahui jawaban masing-masing. Tugas guru adalah membantu mereka dalam potensi eksplorasi, menemukan minat besar muridnya dengan cara yang menyenangkan. Akan tetapi, banyak guru yang tidak memahami hal tersebut, sehingga banyak murid yang belum mengetahui minat besarnya. 7. Jenis permasalahan pokok pendidikan di Indonesia. Yang pertama, pemerataan. Masalah pemerataan pendidikan merupakan masalah yang mana tidak meratanya kesempatan untuk warga dalam memperoleh pendidikan. Contoh, biasanya fasilitas pendidikan di kota akan sangat berbeda dengan fasilitas yang ada di desa, yaitu maupun di daerah terpencil. Hal ini menyebabkan masalah pemerataan karena anak tidak bisa ditampung semuanya karena tidak lengkapnya fasilitas tersebut. Fasilitas yang kurang lengkap yaitu seperti kelas, guru, buku maupun lainnya. Yang kedua, kualitas. Masalah kualitas pendidikan mencakup rendahnya mutu pendidikan di Indonesia. Yang salah satu penyebabnya yaitu kualitas mengajar yang kurang baik. Contoh, yaitu kurangnya seorang pendidik dalam menggali potensi siswanya. Yang ketiga, kuantitas. Masalah kuantitas merupakan masalah yang mencakup jumlah, baik itu jumlah murid atau jumlah guru. Contoh, jumlah murid di daerah terpencil atau di desa terpelosok selalu kekurangan karena disebabkan penduduk di daerah tersebut tidak sebanyak yang tinggal di kota. Yang keempat, efektivitas. Masalah efektivitas mencakup hubungan antara hasil pendidikan yang dicapai dengan tujuan sasaran pendidikan yang diinginkan. Contoh, mutu pendidikan yang rendah dan jumlah tamatan yang dihasilkan tidak sesuai dengan jumlah tamatan yang diharapkan. 5. Efisiensi. Masalah efisiensi mencakup masalah bagaimana suatu sistem pendidikan menggunakan sumber daya yang ada. Jika menggunakan sumber daya tersebut tepat maka efisiensi pendidikan akan tinggi. Contoh,
Dari masalah ini, yaitu bagaimana peran pendidik difungsikan, bagaimana sarana dan prasarana digunakan, dan bagaimana sistem pendidikan itu diselenggarakan. 6. Relevansi. Masalah relevansi pendidikan mencakup sejauh mana sistem pendidikan mampu menghasilkan output dari proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Contoh, lembaga pendidikan tidak dapat mencetak lulusan yang siap pakai. Tidak hanya kesesuaian antara output atau lulusan pendidikan dengan tuntutan perkembangan ekonomi. Masalah relevansi ini para prinsipnya cukup mendasar. 7. Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Masalah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan merupakan tidak sesuainya apa yang mereka lakukan dengan apa bidang mereka. Masalah ini sangat banyak terjadi di Indonesia, yaitu tidak sesuai dengan pendidik mengajar dengan apa jurusan mereka ambil. Misalnya seorang guru matematika mengajar prakarya, atau seorang guru fisika belajar mengajarkan seni budaya. 4 penyebab terjadinya permasalahan pendidikan di Indonesia. Yang pertama, imtek dan seni. Perkembangan imtek dan seni, ilmu pengetahuan adalah hasil eksploitasi suatu sistem yang terorganisasi, misalnya tentang alam semesta dan teknologi. Teknologi adalah penerapan yang direncanakan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Sedangkan seni adalah segala sesuatu yang diciptakan manusia untuk mewujudkan keindahan. 2. Laju pertumbuhan penduduk yang sangat pesat. Bertambahnya jumlah penduduk, maka pendidikan harus menyediakan lebih banyak sarana dan prasarana agar mutu lulusan pendidikan bisa menjadi baik. Tetapi karena anggaran untuk pendidikan yang disediakan oleh negara hanya terbatas, maka kerap kali menimbulkan masalah akibat terbatasnya sarana. 3. Aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat sangat berpengaruh terhadap pendidikan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Bila mutunya baik, maka sekolah tersebut akan dibanjiri oleh murid. Menimbulkan masalah baru di sekolah karena orang yang masuk tidak akan tertampung di sekolah tersebut. Hasil orang yang tidak tertampung itu masuk ke sekolah lain dan diakibatkan tidak menghasilkan tamatan yang baik. Hasil aspirasi masyarakat yang merupakan motor penggerak kemajuan bangsa tidak sampai pada tempat yang diharapkan. Keempat, keterbelakangan sarana dan budaya. Hal ini biasanya terjadi di daerah-daerah terpencil yang jauh dari perkotaan. Masyarakat ini biasanya menolak budaya lain yang masuk ke dalam budayanya karena khawatir akan merusak sendi kehidupan masyarakat tersebut. Misalnya seperti masyarakat Kubu Jambi, orang Dayak, dan lain-lain. Akibatnya mereka malas membawa anaknya ke sekolah yang lebih tinggi. 4. Upaya untuk mengatasi permasalahan pendidikan. Yang pertama, pembaruan kurikulum. Pembaruan kurikulum merupakan salah satu upaya dalam pembaruan pendidikan. Pembaruan kurikulum bisa diartikan sebagai perubahan kurikulum yang terdapat perbedaan dalam satu atau lebih komponen dari kurikulum dengan periode tertentu. Proses pembaruan kurikulum harus dirancang sebaik mungkin dan harus diseleksi secara matang sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia dan dapat terciptanya tujuan pendidikan nasional. 2. Pengelolaan pendidikan yang inovatif. Inovasi pendidikan adalah hal baru dimunculkan oleh seseorang atau sekelompok orang, baik berupa hasil invensi atau discovery yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau untuk memecahkan masalah pendidikan. Pendidikan yang inovatif dapat berbentuk metode di mana meningkatkan kualitas pendidik serta sebagai alat atau cara yang baru. Metode atau cara yang baru dalam pembelajaran dapat dijadikan sebagai upaya dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran. Untuk itu, perlu adanya pengelolaan pendidikan
alternatif seperti SMP terbuka, SMA terbuka, maupun universitas terbuka. Ketiga bentuk pendidikan inovatif ini memiliki tujuan untuk mempermudah peserta didik dalam memasuki jenjang pendidikan yang dibutuhkan karena terhambat oleh beberapa aspek seperti ekonomi, sosial, geografis maupun waktu yang tidak mencukupi. 3. Pengembangan pendidikan di luar sekolah. Pendidikan tidak hanya didapatkan dari bangku sekolah saja, akan tetapi pendidikan bisa dapat dari luar sekolah. Hal ini perlu dilakukan dengan pembaruan dengan lingkungan luar sekolah, yakni lingkungan masyarakat. Pengembangan pendidikan di luar sekolah dapat membantu meningkatkan kualitas SDM di Indonesia. Banyak masyarakat di Indonesia yang tertinggal dalam mengikuti pendidikan disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor ekonomi, yaitu faktor keuangan keluarga atau sosial maupun geografis. Akan tetapi, bagaimanakah nasib masyarakat yang tertinggal akan pendidikannya? Yaitu pemerintah telah menyediakan atau membentuk program kejar paket A, paket B, maupun paket C. Kejar merupakan singkatan dari kelompok belajar, yang artinya yang memiliki suatu kelompok yang anggotanya terdiri atas usia anak sekolah maupun anak yang lewat dari usia sekolahnya. Akan tetapi masih bisa diberi kesempatan untuk belajar. 4. Homeschooling. Homeschooling merupakan bentuk pendidikan informal yang dilakukan secara mandiri oleh keluarga, sehingga orang tua dapat memantau langsung anaknya dalam belajar. Dan materi pembelajaran di homeschooling dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan anak. Homeschooling dapat dilaksanakan kapan saja dan di mana saja. Tidak hanya dilakukan di ruang sekolah, akan tetapi bisa dilakukan di rumah. Sekian dari yang saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.